Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melodina Komala Ashari dengan NIM D1A021206. Baik, di video ini saya akan menjelaskan terkait tugas hukum penyelesaian sengketa dagang dengan dosen pengampu Ibu Putri Raudah SHMH. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan terkait penyelesaian sengketa dagang rokok kretek antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Dengan terbentuknya WTO menghasilkan banyak perubahan dan perjanjian-perjanjian baru dalam pengaturan aspek-aspek perdagangan dalam hukum perdagangan internasional untuk produk dan servis. Beberapa contoh aspek perdagangan diantaranya yaitu agrikultur, regulasi kesehatan untuk produk-produk perkebunan, investasi, standar produk, anti-dumping, lisensi, impor, safeguard, tarif, dan bea cukai. Dengan terbentuknya WTO diharapkan mampu menjadi wadah dan pengayoman guna tercapainya suatu perdagangan dunia yang lebih tertib, lancar, bebas, dan transparan, terutama dalam upaya penyelesaian sengketa perdagangan antara bangsa secara adil. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, tidak sedikit negara yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan WTO ataupun merugikan negara lain melalui kebijakan luar negeri yang diterapkan, sehingga memicu lahirnya sengketa dengan negara lain. Sengketa dapat muncul ketika suatu negara menetapkan suatu kebijakan perdagangan tertentu yang bertentangan dengan komitmennya di WTO. Salah satu kasus sengketa perdagangan yang terjadi adalah sengketa rokok kretek antara Indonesia dengan Amerika. Pada sekitar tahun 2009 yang lalu, Indonesia dengan Amerika Serikat tengah mengalami sengketa perdagangan rokok kretek. Hal ini berawal dari kekhawatiran Amerika Serikat terkait perdagangan rokok kretek Indonesia di Amerika Serikat, yang dinilai membahayakan bagi sejumlah produsen rokok putih di Amerika Serikat. Kekhawatiran ini menjadikan Amerika Serikat menerapkan sebuah aturan anti rokok kretek. Amerika Serikat melarang penjualan rokok kretek di Amerika Serikat sendiri. Nilai ekspor kretek Indonesia ke Amerika Serikat terus mengalami peningkatan selama 5 tahun sejak sekitar tahun 2005 hingga 2010. Hal ini berarti bahwa rokok kretek Indonesia memiliki banyak peminat, namun karena keberadaannya yang dapat mengancam rokok putih di Amerika Serikat, maka mereka berupaya untuk mencegah arus ekspor rokok kretek yang semakin meningkat tiap tahunnya. Amerika Serikat takut apabila nanti Indonesia dapat menguasai pasar rokok mereka. Amerika Serikat menerapkan undang-undang yang melarang produksi dan memperdagangkan rokok non-mentol atau termasuk kretek sejak Juni 2009. Sejak penerapan undang-undang tersebut, Indonesia merasa keberatan karena hal tersebut berpotensi mendiskriminasi rokok kretek dari Indonesia dan memberi keuntungan yang tidak adil bagi rokok mentol. Sengketa rokok antara Indonesia dan Amerika Serikat ini berawal dari disahkannya regulasi Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act yang kemudian berlaku mulai September 2009 dan telah disahkan oleh Presiden Obama pada tanggal 22 Juni 2009. Tujuan utama dari pemberlakuan undang-undang tersebut adalah untuk mengatasi masalah kesehatan yang ditimbulkan dari rokok, yaitu dengan mengurangi konsumsi rokok pada anak muda. Undang-undang ini juga mengatur mengenai larangan penjualan semua jenis rokok yang mengandung aroma dan rasa, atau flavor cigarettes, termasuk rokok kretek di Amerika Serikat, terkecuali rokok jenis mentol. Rokok kretek dianggap sebagai pintu masuk bagi perokok pemula sehingga menjadi ketagihan dan selanjutnya menjadi perokok permanen. Terlebih konsumen rokok kretek umumnya berusia di bawah 30 tahun. Produk rokok, terutama rokok kretek yang dianggap mengandung zat aditif berupa cengkeh sehingga turut dilarang. Diberlakukannya Undang-Undang Family Smoking pada 22 September 2019 ini mengakibatkan terhentinya kegiatan ekspor rokok kretek Indonesia ke Amerika Serikat. Dan hal ini tentu merugikan perdagangan ekspor Indonesia karena Indonesia menganggap bahwa undang-undang ini tidak konsisten apabila alasan dari lahirnya undang-undang tersebut adalah untuk melindungi masyarakatnya, terutama melindungi para remaja dan anak muda sebagai perokok pemula di Amerika Serikat. Akan tetapi mengecualikan rokok mentol, dan rokok mentol ini merupakan rokok yang hasil produksi dalam negerinya sendiri, sehingga hal ini merupakan tindakan menguntungkan negaranya sendiri. Sekitar 99% rokok kretek yang beredar di Amerika Serikat adalah produk impor, terutama yang berasal dari Indonesia. Sebaliknya, rokok mentol yang beredar di Amerika Serikat adalah produk dalam negerinya sendiri. Pemberlakuan undang-undang ini berimbas pada terhentinya kegiatan ekspor rokok kretek Indonesia ke Amerika Serikat. Menggarisbawahi pentingnya industri rokok kretek terhadap negara, mata pencaharian lebih dari 6 juta penduduk Indonesia bergantung langsung maupun tidak langsung pada produksi rokok kretek tersebut. Pelanggaran peredaran rokok kretek di Amerika Serikat tersebut mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian terhadap kegiatan perdagangan dalam lingkup internasional.
Kerugian yang dialami Indonesia yang diperkirakan timbul akibat dari larangan ekspor rokok kretek mencapai 200 juta dolar per tahun dan hal ini dirasakan oleh para petani tembakau di Indonesia. Dengan demikian, pada tanggal 17 Agustus 2009, Indonesia meminta delegasi ke WTO. Dalam delegasi tersebut, Indonesia menyatakan bahwa Family Smoking Prevention and Tobacco Control ICT adalah undang-undang yang tidak konsisten dengan prinsip-prinsip umum World Trade Organization atau WTO, yaitu non-discrimination serta perjanjian WTO pada Technical Barriers to Trade. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa undang-undang tersebut mendiskriminasi rokok kretek yang diimpor dan dengan demikian hal ini melanggar aturan yang terdapat pada WTO sebagai kewajiban Amerika Serikat di bawah aturan WTO untuk menaatinya. Indonesia menyampaikan bahwa ketentuan yang dilanggar oleh Amerika Serikat antara lain yang pertama ada pasal 2, pasal 3, pasal 5, dan pasal 7 dari Perjanjian tentang Penerapan Sanitary dan Phytosanitary Measures. Yang kedua ada pasal 2 dan 12 dari Perjanjian tentang Hambatan Teknis Perdagangan. Dan yang ketiga ada artikel ketiga dan artikel ke-23 dari GATT tahun 1994. Indonesia berpandangan bahwa perjanjian TBT mewajibkan Amerika Serikat untuk memastikan bahwa peraturan teknis yang tidak membatasi perdagangan secara berlebihan dari yang diperlukan, sehingga menciptakan hambatan yang tidak perlu untuk perdagangan internasional. Dalam hal ini, perjanjian TBT mensyaratkan Amerika Serikat mempertimbangkan informasi ilmiah dalam hal peraturan teknis mengenai produk rokok yang didiskriminasi tersebut. Kewajiban yang sama yang ada di bawah perjanjian WTO tentang Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures atau SPS Agreement dan GATT tahun 1994. Hal inilah yang merupakan alasan dan pertimbangan yang disampaikan oleh Indonesia terhadap Amerika Serikat dalam delegasi di WTO mengenai kasus sengketa dagang rokok kretek. Selanjutnya, Indonesia kemudian mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Internasional di bidang perdagangan yaitu melalui WTO atau World Trade Organization yang pada tahap awal Indonesia telah menempuh jalur konsultasi pada tanggal 7 April 2010 dalam upaya untuk mencari solusi bersama atas undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Indonesia dan Amerika Serikat juga telah melakukan konsultasi formal dalam kerangka Dispute Settlement Body atau DSB WTO. Namun menurut sumber yang diperoleh dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, proses konsultasi yang berlangsung panjang tanpa mencapai kesepakatan dan tidak adanya respon maupun itikat baik dari pihak Amerika Serikat untuk menyelesaikan sengketa ini. Akhirnya, pada tanggal 22 Juni 2010, pemerintah Indonesia mengajukan pembentukan panel ke Badan Penyelesaian Sengketa atau DSB WTO atas dasar Amerika Serikat sebagai anggota WTO melanggar ketentuan WTO mengenai prinsip national treatment dalam pasal 3 GATT. Selain itu, Indonesia juga mengajukan pembentukan panel atas dasar Amerika Serikat juga melanggar prinsip national treatment terkandung pada aturan WTO dalam perdagangan pada komoditas pertanian, yaitu TBT atau Agreement dan Sanitary and Phytosanitary. Pada akhirnya, Dispute Settlement Body atau DSB WTO telah setuju untuk membentuk panel pada 20 Juli 2010. Kemudian ditetapkan 3 orang yang menduduki anggota panel, yaitu pertama, Mr. Ronald Soborio dari Costa Rica sebagai ketua, ada Mr. Ichiro Araki dari Jepang, dan Mr. Hugo Kairios dari Uruguay sebagai anggota. Selain itu, dipilih juga 8 negara yang menjadi pihak ketiga. Di antaranya ada Brazil, Kolombia, Republik Dominika, Uni Eropa, Guatemala, Meksiko, Norwegia, dan Turki. WTO memenangkan rokok kretek Indonesia dalam perselisihan sengketa perdagangan di Appellate Body atau AB. Pada tanggal 2 September 2011, WTO telah memperkuat keputusan panel, dan pada tanggal 5 Januari 2012, Amerika Serikat mengajukan banding ke Appellate Body atau AB WTO. Dan akhirnya pada tanggal 4 April 2012, Appellate Body atau AB memutuskan kembali memperkuat keputusan panel dan menyatakan Amerika Serikat melanggar ketentuan yang terdapat di WTO. Dan WTO kembali memenangkan kasus sengketa perdagangan rokok kretek Indonesia. Baik, kasus selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa investasi melalui ICID, yaitu dalam kasus Churchill Mining dan Planet Mining melawan pemerintah Indonesia. Hubungan kerjasama antara Churchill Mining
dan PT Ridra Tama berasal pada tahun 2006, di mana kelompok Ridra Tama memperkenalkan proyek EKCP atau Eskutai Coal Project kepada Churchill Mining dan Planet Mining, perusahaan asal Australia. Mengenai kelompok Ridra Tama sendiri merupakan perusahaan nasional yang bergerak di bidang pertambangan. Keberadaan Ridra Tama di daerah Kutai Timur berawal setelah perusahaan tersebut mengambil alih lama tambang yang sebelumnya dimiliki oleh Grup Nusantara milik Prabowo yang telah berakhir masa kontraknya pada tahun 2006 sampai 2007. Churchill Mining sendiri merupakan sebuah perusahaan tambang multinasional asal London, Inggris, di mana kegiatan utamanya adalah pertambangan batu bara. Hal ini terdaftar di Alternative Investment Market atau AIM di Bursa Efek London sejak April 2005. Dan pada tahun 2008, Churchill Mining mengeluarkan pengumuman bahwa mereka telah menemukan cadangan batu bara signifikan sekitar 150 juta ton di dalam area yang dicakup dalam izin EKCP dan diharapkan dapat dijadikan cadangan yang lebih besar. Pemeriksaan dan eksplorasi lanjutan menggambarkan sumber daya JORC sekitar 2,7 miliar ton batu bara yang menjadikan EKCP sebagai aset batu bara terbesar kedua di Indonesia dan terbesar ketujuh di dunia. Studi kelayakan proyek yang selesai pada tahun 2010 menyatakan bahwa RKCP memiliki nilai belum dipotong pajak sekitar 1,8 miliar dolar US dan sirkulasi dana belum dipotong pajak lebih dari 500 juta dolar US per tahun selama kapasitas produksi lebih dari 20 tahun. Mengetahui adanya kandungan batu bara yang cukup besar dan penting di wilayah Kutai Timur, Churchill Mining kemudian tertarik untuk menanamkan modalnya dengan mengakuisisi 75% saham milik PT Ridra Tama dalam pengembangan proyek Eskutai Coal Project atau EKCP. Perusahaan Churchill Mining mengaku telah siap untuk mengembangkan proyek EKCP. Hal ini ditandai dengan kesiapan pendanaan dan pembangunan konstruksi awal. Selanjutnya, pada tahun 2007, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan 4 kuasa pertambangan yang berdekatan kepada perusahaan berikut, yaitu pertama, Ridra Tama Trade Power Indo, PT Ridra Tama Tambang Mineral, PT Investment Nusa Persada, dan PT Investama Research, yang disebut sebagai Ridra Tama. Seluruh kuasa pertambangan tersebut mencakup area sekitar 35 hektar di Kabupaten Kutai Timur. Pada beberapa waktu selama jangka waktu program eksplorasi Kutai Timur, Ridra Tama Group dan Churchill Mining meminta pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk meningkatkan kuasa pertambangan yang memperlihatkan peningkatan status proyek batubara Kutai Timur. Oleh karena itu, Ridra Tama dan Churchill Mining kemudian diberikan izin eksplorasi pada tanggal 9 April 2008 dan izin eksploitasi selama 40 tahun pada tanggal 27 Maret 2009 yang mencakup area proyek batubara Kutai Timur yang disebut dengan izin EKCP. Kemudian muncul permasalahan yang terjadi sengketa antara pemerintah Kabupaten Kutai dengan Churchill Mining terkait adanya pencabutan izin usaha pertambangan atau IUP yang dilakukan oleh pihak Pemda Kutai Timur atas PT Ridra Tama Group pada tanggal 4 Mei 2010. Adapun alasan pencabutan izin yang dilakukan oleh Pemda Kutai Timur, yang pertama adanya temuan dari audit khusus yang dilakukan oleh BPK pada tahun 2006 sampai 2008. Adanya indikasi bahwa izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh perusahaan Ridra Tama Group itu palsu. Yang kedua, ada kuasa pertambangan atau saat ini disebut dengan IUP yang dipegang oleh PT Ridra Tama Group tidak terdaftar di Dinas Pertambangan dan Planologi Kabupaten Kutai Timur. Yang ketiga, 4 perusahaan yang tergabung dalam PT Ridra Tama Group melaksanakan kegiatan pertambangan di atas kawasan hutan produksi tanpa ada izin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan. Dan yang terakhir, perusahaan Ridra Tama telah mengalihkan saham kepada investor asing tanpa izin pemerintah Indonesia dan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia terkait penanaman modal asing. Adapun ketentuan yang telah dilanggar oleh pihak tergugat, menurut para penggugat, mereka menuduh bahwa pemerintah Indonesia telah melanggar beberapa ketentuan dalam perjanjian investasi bilateral atau BIT antara Inggris dan Indonesia, yaitu yang pertama ada perlakuan adil dan setara, pasal 4 BIT. Penggugat berargumen bahwa pencabutan izin usaha MKI dilakukan secara tidak adil dan sewenang-wenang dan bertentangan dengan prinsip perlakuan adil dan setara yang dijamin dalam BIT.
Penggugat juga menduga bahwa pemerintah Indonesia memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan kepada investor domestik dibandingkan dengan investor asing. Dan yang kedua, ada perlindungan dari pengambil alihan secara tidak langsung. Penggugat berpendapat bahwa pencabutan izin usaha MKI merupakan bentuk pengambil alihan secara tidak langsung atas investasi mereka dan bertentangan dengan perlindungan yang dijamin oleh BIT. Yang ketiga, ada ketentuan tentang penyelesaian sengketa pada pasal 8 BIT. Penggugat mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak mematuhi ketentuan tentang penyelesaian sengketa yang diatur dalam BIT sehingga memaksa mereka untuk membawa perkara ini ke ICID. Adapun upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kerchel Mining, yang pertama melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang dimana salah satu perusahaan di bawah PT Ritama Group mengajukan gugatan terhadap pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tepatnya pada tanggal 27 Agustus 2010. Setelah adanya gugatan tersebut, pada tanggal 3 Maret 2011, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memberikan putusan yang pada intinya menolak gugatan penggugat atau dengan kata lain menyatakan bahwa Bupati Kutai Timur tidak bertindak menyalahi prosedur terkait pencabutan izin yang telah dikeluarkan sebelumnya pada tanggal 4 Mei 2010. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda juga menilai tindakan Bupati Kutai Timur dalam pencabutan IUP adalah benar dan tidak melanggar peraturan administrasi manapun. Kerchel Mining tentu tidak terima dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut. Sehingga pada tanggal 9 Maret 2011, perusahaan Ritama kemudian mulai mengajukan permohonan banding atas putusan PT UN Samarinda kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta. Dan diperoleh hasilnya pada tanggal 8 Agustus 2011, yang dimana dalam hal ini Pengadilan Tinggi TUN Jakarta justru menguatkan putusan PT UN Samarinda. Dan pada tanggal 26 September 2011, pihak perusahaan Kerchel melalui PT Ritama Tambang Mineral memutuskan untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tetapi pihak Kerchel kembali mengalami kegagalan karena pada bulan Januari 2012 Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak Kerchel Mining tersebut. Selanjutnya, upaya hukum yang dilakukan oleh Kerchel Mining yaitu melalui International Center for Settlement of Investment Dispute atau ICID. Dengan gagalnya upaya hukum yang dilakukan oleh Kerchel melalui jalur Badan Peradilan Indonesia, hal tersebut membuat Kerchel memutuskan untuk melakukan upaya hukum melalui ICID. Pada tanggal 22 Mei 2012, Kerchel mengajukan permohonan arbitrase dengan berdasarkan pada artikel 6 of ICID Convention dan artikel 7 of UK Indonesia BIT. Permohonan tersebut diajukan sehubungan dengan adanya sengketa antara Kerchel dan Indonesia yang berkaitan dengan investasi Kerchel di salah satu perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang industri pertambangan batu bara. Dalam permohonannya, Kerchel berpandangan bahwa Indonesia telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam BIT tersebut. Permohonan Kerchel tersebut kemudian ditindaklanjuti pada tanggal 22 Juni 2012 oleh Sekjen ICID yang meregistrasikan permohonan arbitrase dengan nomor registrasi perkara ICID case nomor ARB 12-12-14. Tidak puas dengan keputusan Pengadilan Nasional Indonesia, Kerchel Mining dan Planet Mining mengajukan gugatan kepada Badan Arbitrase International Center for Settlement of Investment Dispute dengan nomor perkara ARB-12-14 dan ARB-12-40. Kerchel dan Planet mendasarkan gugatannya dengan tuduhan telah terjadinya ekspropriasi tidak langsung dan pelanggaran terhadap prinsip fair and equitable treatment. Dalam proses persidangan, Indonesia dapat membuktikan bahwa terdapat 34 dokumen palsu yang diajukan oleh penggugat dalam persidangan, sehingga Tribunal ICID sepakat dengan argumentasi pemerintah Indonesia bahwa investasi yang bertentangan dengan hukum tidak pantas mendapatkan perlindungan dalam hukum internasional. Tribunal ICID juga menemukan bahwa para penggugat tidak melakukan kewajibannya untuk memeriksa mitra kerja lokalnya serta mengawasi dengan baik proses perizinannya, sehingga Tribunal ICID menyatakan klaim dari para penggugat ditolak. Atas putusan ICID tersebut, Indonesia berhak memperoleh 1,31 miliar US dollar atau setara dengan 17 triliun
Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaturan imunitas negara dalam penyelesaian sengketa investor-state dispute settlement melalui Forum Arbitrasi Internasional Center for Settlement of Investment Dispute telah diatur dalam berbagai instrumen hukum dalam peraturan nasional ataupun perjanjian internasional. Dalam peraturan nasional, imunitas negara diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang mengatur tentang kedaulatan suatu negara dan dalam wilayah yuridiksinya. Sedangkan dalam perjanjian internasional, imunitas negara diatur dalam Charter of Economic Rights and Duties of State dan Bilateral Investment, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban dari para pihak dalam penanaman modal asing dan peraturan mengenai yuridiksi suatu negara dalam menjalankan kebijakan investasi suatu negara harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan investasi, prinsip-prinsip proses penyelesaian sengketa yang diakui dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Lalu, imunitas negara Indonesia sebagai negara dalam penyelesaian sengketa antara Churchill Mining dan Planet Mining melawan pemerintah Indonesia secara tidak langsung diakui oleh Arbitrasi International Center for Settlement of Investment Dispute. Hal ini didasarkan kepada tindakan Bupati Kutai Timur dalam mencabut izin kuasa pertambangan atau izin usaha pertambangan yang merupakan tindakan negara yang tergolong dalam jur imperi. Tindakan negara yang tergolong jur imperi ini kemudian dilegitimasi oleh tindakan pemerintah Indonesia yang tidak melakukan denial of justice sebagaimana pendapat Tribunal Internasional Center for Settlement of Investor Dispute. Demikian tugas video singkat saya mengenai penyelesaian sengketa dagang rokok kretek antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan penyelesaian sengketa investasi melalui ICID dalam kasus Churchill Mining dan Planet Mining melawan pemerintah Indonesia. Terima kasih.